البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu taala. Belum selesai itu ya, yaitu Imam Nawawi memberikan sedikit catatan kaki tentang hadis yang kelima. Qal ma'nahu man kariha biqalbihi wa lam yastati inkaron biyadihi wala biyadin wala bilisan. Yaitu barang siapa membenci kerusakan atau kemungkaran tadi dengan hatinya dan dia tidak mampu mengingkari dengan tangan dan lisan, faqad bari'a minal ism, maka dia telah membebaskan diri dari dosa perbuatan tadi. Wa adda wazifatah, dan dia telah menunaikan tugas dia. Wa man ankara bihasabi taqatih, barang siapa mengingkari kemungkaran tadi sesuai dengan kemampuan dia, faqad salima min hadhil maksiyah, maka sungguh dia telah selamat dari kemaksiatan ini. Wa man radiya bi fi'lihim, dan barang siapa meridhai perbuatan mereka, wa taba'ahum, dan mengikuti mereka, fahuwal asi, maka dia itulah pendurhaka. Baik. Al haditsus sadis, hadis yang keenam, an ummil mukminin ummil hakam Zainab binti Jahshin radhiyallahu anha, yang dijuluki apa sebagai wanita yang paling dermawan di antara istri Rasulullah. Walaupun semuanya dermawan, tapi memang ini yang paling dermawan, dengan isyarat dari Rasulullah SAW yang tangannya paling panjang akan menjumpai aku lebih dulu setelah aku meninggal. Ternyata apa? Ternyata sepeninggal Rasulullah, para istri Rasulullah sering menjulurkan tangannya. Kita lihat siapa yang paling panjang, dan bukan Zainab itu yang paling panjang, tapi ternyata beliau yang meninggal dulu. Maka tahulah kami bahwasanya yang dimaksud adalah apa? Adalah kasirul ato, yaitu banyak memberi. Ini Zainab binti Jahsh radhiyallahu anha. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam dakhala 'alaiha fazi'an. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu masuk menemui dia dalam keadaan terkejut. Fazi'an, terkejut, dan ada rasa takut di situ. Yaqul la ilaha illallah wailul lil arabi min syarrin qad iqtarab. La ilaha illallah, ini kalimat apa? Kalimat ta'ajjub. Ta'ajjub bukan kagum, tapi maksudnya adalah merasa heran dan merasa khawatir. Kecelakaan bagi orang-orang Arab. Arab ini adalah jamak dari apa? Jamak dari Arabiyun, yaitu orang-orang Arab secara umum. Celaka orang Arab disebabkan, menyamin sababiyah, disebabkan karena kejelekan yang telah mendekat. Apa itu? Futihal yauma min radmi Ya'juj wa Ma'juj mislu hadhih. Telah terbuka pada hari ini dari yaitu rodem, yaitu apa? Bendungan, dam istilahnya ya. Bendungan dari Ya'juj dan Ma'juj semisal ini. Apa? Dem. Baik. Empangan. Apa? Empangan. Iya, empangan. Wa halaqa bi asbu'aihil ibham wallati taliha. Beliau membuat lingkaran dengan dua jari beliau, yaitu jari ibu jari dengan jari yang berikutnya, jari telunjuk. Menunjukkan apa? Sekarang sudah terbuka. Setelah ribuan tahun itu, sekarang sudah terbuka. Entah berapa ribu tahun. Fakultu, maka saya bertanya, ya Rasulullah, anahliku wa finas solihun. Wahai Rasulullah, apakah kami akan binasa sementara di tengah-tengah kami ada orang-orang soleh? Qal na'am idza kathural khabath. Iya, apabila kejelekan, keburukan itu telah apa? Telah banyak. Muttafaqun alaih. Tayyib. Disebutkan di sini bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam masuk menemui Zainab dalam keadaan ketakutan, merasa heran dan semacam itu, khawatir. Kapan Rasulullah menemui Zainab? Boleh jadi ini adalah setelah sholat asar, boleh jadi ini adalah di waktu malam. Untuk sholat asar maka memang Rasulullah mengunjungi semua istrinya yang 9 rumah itu. Semuanya dikunjungi setelah asar itu. Tapi kemudian nanti menetapnya adalah sesuai dengan gilirannya. Maka kapan dia menemui Zainab? Boleh jadi ketika giliran yang bersama-sama itu setelah asar, dan boleh jadi di malam hari, khusus untuk apa? Untuk rumah Zainab itu, di waktu itu. Kemudian Rasulullah bersabda, la ilaha illallah.
Ini menunjukkan apa? Disyariatkannya untuk mengucapkan la ilaha illallah ketika muncul ta'ajjub atau muncul adzar, yaitu rasa takut. Karena kita sudah tahu termasuk zikir yang paling besar untuk menghilangkan ketakutan adalah tauhid. Sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala di dalam kitab beliau Al-Fawaid, bahwasanya at-tauhid mafza'u auliya'illah wa a'da'ih. Tauhidullah ini adalah tempat kembali, mafza'. Ketika kita ketakutan, kita kembalinya kepada dia, kepada tauhid. Baik orang ini adalah dari wali Allah ataupun dia musuh Allah. Ketika ketakutan mereka, ketika ada kesulitan, mereka kembalinya kepada tauhid. Kalau musuh Allah, mereka kembalinya kepada tauhid ketika apa? Ketika suasana yang sulit, suasana yang sukar, baru mereka mentauhidkan Allah. Ketika suasananya sudah lapang, ketika sudah dapat rezeki banyak, mereka lupa Allah. Mereka berbuat syirik. Adapun untuk para waliullah, mereka akan terus berpegang kepada la ilaha illallah, baik dalam suasana lapang ataupun dalam suasana sempit, dalam suasana senang ataupun dalam suasana susah, dan seterusnya. Dan di antara dalilnya adalah firman Allah Ta'ala tentang doanya Zinnun. Apa itu doanya Zinnun? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kemudian setelah itu apa? Allah Ta'ala menyelamatkan dia. Wa kadzalika nunjil mu'minin. Seperti itulah kami menyelamatkan orang-orang yang beriman. Maka kalau orang-orang beriman itu mau kembali kepada tauhid, maka mereka akan selamat. Makanya kemudian Imam Ibnul Qayyim menyebutkan, demikian pula Rasulullah SAW kalau hazabahul amr, beliau tertimpa suatu kesulitan, beliau berzikir. Apa itu? La ilaha illallahul azimul halim, la ilaha illallah rabbul arsyil azim, la ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim. Kembali kepada tauhid lagi. Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dari Ibni Abbas itu. Maka seperti ini, sekarang beliau melihat bencana sudah sangat dekat, bencana yang luar biasa, Ya'juj Ma'juj. Siapa yang mampu menghadapinya? Enggak ada secara umum dari makhluk Allah. Maka beliau pun mengucapkan la ilaha illallah. Wailun, wailul ini adalah kalimatun tuqalu fil halakah. Ucapan yang yaitu kalimat yang diucapkan yang mengandung kebinasaan. Binasa dan celaka bagi orang-orang Arab dikarenakan kejelekan yang telah mendekat. Baik, kenapa yang disebutkan adalah orang Arab? Kenapa yang lain-lain tidak dibahas? Disebutkan oleh Ibnu Hajar beberapa penafsiran dari para ulama, diantaranya adalah yang mana pemikul kebenaran dari awal sampai akhir memang orang-orang Arab, yaitu yang membawa kebenaran yang terdepan. Bukan maksudnya adalah hanya orang Arab yang membawa kebenaran, tapi pemikul terdepannya adalah orang Arab, terutama dari Quraisy. Maka nanti ketika menghadapi Dajjal juga apa yang terbaik, bahkan sebelum Dajjal, yaitu apa? Tanda kiamat yang termasuk besar juga. Apa itu? Yaitu perang melawan Rum. Itu juga orang-orang Arab, terutama dari kalangan Ansor, yang dipimpin oleh apa? Oleh Quraisy. Begitu pula nanti setelah apa? Setelah Rum kalah, kemudian datang Dajjal, yang memimpin kita menghadapi mereka adalah siapa? Imam Mahdi dari Arab, dari Quraisy, dengan orang-orang Arab yang lain. Begitu pula ketika menghadapi apa? Menghadapi Ya'juj dan Ma'juj. Jelas yang menghadapi mereka adalah apa? Orang Arab. Walaupun tidak ada yang mampu untuk mengalahkan Ya'juj dan Ma'juj dengan hikmah dari Allah itu. Sebagaimana dalam hadis Nawas bin Sam'an yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kalau tidak salah, Imam Muslim ya. Yang Allah Ta'ala berfirman kepada Nabi Isa alaihi salatu wassalam, "Inni qad akhrajtu ibadan li." Aku telah mengeluarkan hamba-hambaku, yaitu Ya'juj wa Ma'juj, la yadalaka bih, engkau tidak akan mampu menghadapinya. Padahal Nabi Isa mampu menghadapi Dajjal, tapi untuk Ya'juj dan Ma'juj beliau sendiri tidak mampu dengan hikmah dari Allah. Taib. Makanya di sini Rasulullah menyebutkan tentang apa? Tentang orang Arab, karena mereka yang terdepan menghadapi bahaya, maka berarti secara umum mereka yang akan paling banyak menjadi mangsa. Ma'ruf, yang terdepan akan apa? Lebih banyak terkena bahaya secara umum. Dan sebagian ulama yang lain mengatakan secara geografis memang nanti Jaziratul Arab ini yang menjadi benteng untuk menghadapi kerusakan-kerusakan itu. Ya, sampai sekarang yang paling setia menegakkan sunnah secara umum, secara kenegaraan siapa? Saudi, orang Arab lagi. Yaman sedang apa? Sedang kacau balau dan seterusnya. Dan juga kata mereka secara geografis nanti memang Jaziratul Arab itu menjadi pusat Islam sebelum kemudian nanti akan apa? Akan mereka terdesak sampai ke wilayah mana? Ke Syam. Tetapi secara umum adalah itu.
Sementara kerusakan nanti akan datang dari timur, yaitu dari Irak dan juga dari apa? Dari wilayah Khurasan. Sementara Ya'juj dan Ma'juj nanti diperkirakan memang datang dari arah Khurasan sana, di antara dua gunung besar di sana. Tapi Allah Ta'ala masih merahasiakan tempatnya secara khusus. Tapi arahnya memang ke sana. Maka Jazirah Arab memang menjadi benteng kebaikan nantinya. Baik. Min syarrin qad iqtarab, dari kejelekan yang telah mendekat. Dilihat dari apa? Usia dunia. Bahwasanya apa? Memang sudah mendekati akhir-akhir dunia, berarti benteng Ya'juj dan Ma'juj ini sudah apa? Sudah semakin tiba waktunya untuk runtuh. Tayyib. Futihal yauma min radmi Ya'juj wa Ma'juj. Telah terbuka pada hari ini dari apa? Dam. Yaitu empangan Ya'juj dan Ma'juj seperti ini. Empangan Ya'juj dan Ma'juj ini yang buat siapa? Iya, Dzulqarnain rahimahullahu ta'ala, termasuk waliullah kalau bukan nabi. Kita tidak punya dalil bahwasanya beliau nabi, tetapi apa yang pasti beliau adalah wali Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, hatta idza balagha maghriba syamsi wajadaha taghrubu fi qaumin fi ainin hamiati wa wajada indaha qauma qulna ya Dzulqarnain. Sampai ketika dia itu mencapai tempat terbenamnya matahari, maksudnya adalah kata para ulama, yaitu beliau di ujung sebuah pulau yang besar, kemudian di depannya terbentang lautan yang sangat jauh, lautan yang sangat luas. Di ujung laut beliau nampak bahwasanya apa? Matahari itu terbenam. Bukan berarti matahari masuk ke bumi, kita paham itu. Tapi kata para mufassirun, dan ini yang dirajihkan Syekhuna Abu Amr, maksudnya adalah itu. Dari sudut pandang beliau seakan-akan matahari itu jatuh ke situ, ke air yang seperti lumpur hitam. Mungkin karena apa? Karena tanah di wilayah situ semacam itu, sehingga lautannya semacam itu. Kemudian dia mendapatkan suatu kaum. Kemudian kami berkata kepada Dzulqarnain. Makanya wallahu a'lam, apakah beliau itu nabi, itu tidak menutup kemungkinan. Tapi kita tidak punya dalil tentang itu. Maka paling tidak beliau adalah wali Allah. Kemudian beliau berangkat ke timur, ke tempat apa? Ke tempat terbitnya matahari dan seterusnya, dengan kisah yang ma'ruf dalam surat Al-Kahf. Kemudian hatta idza balagha bainas saddain, ketika beliau mencapai di antara dua bibir gunung, dua tepi gunung itu, wajada indaha qauma, beliau mendapatkan ada suatu kaum. Qalu ya Dzulqarnaini inna Ya'juj wa Ma'juj mufsiduna fil ard. Mereka mengatakan, wahai Dzulqarnain, sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj itu mereka membuat kerusakan di bumi. Fahal naj'alu laka kharjan, maka maukah Anda untuk kami memberikan upah pada Anda, antaj'ala bainana wa bainahum sadda, agar Anda membuat suatu dinding pemisah antara kami dengan mereka. Maka Dzulqarnain mengatakan, ma makanni fihi rabbi khair. Apa yang telah Allah berikan untuk saya berupa kemudahan rizki, kemudahan perjalanan, kemudahan ini dan itu lebih baik daripada upah kalian. Ini menunjukkan apa? Zuhudnya Dzulqarnain, merasa cukup dengan karunia Allah. Tidak mencari upah dari orang-orang yang sedang perlu bantuan itu. Tapi apa? Fa'inuni biquwwah. Tapi bantulah aku dengan apa? Dengan para rijal, orang-orang untuk bekerja. Itu maksudnya fa'inuni biquwwah. Aja'alu bainakum wa bainahum radma, aku akan membuat dinding pemisah antara kalian dengan mereka. Atuni zubaral hadid, berikan kepadaku lempengan-lempengan besi. Hatta idza sawa bainas sadafaini qalang fuhu, ketika lempengan besi itu ditumpuk hingga rata dengan dua ujung gunung. Enggak tahu besi sebanyak apa waktu itu, dan tentunya besar dan lebar, agar apa? Tidak mampu ditembus oleh kekuatan manusia. Padahal manusia pada waktu itu besar-besar, entah seperti apa, wallahu a'lam. Kemudian apa? Ketika sudah besi itu, lempengan itu sudah setinggi dua gunung itu, qalang fuhu, beliau mengatakan tiuplah. Maksudnya adalah apa? Buat perapian di bawahnya. Hatta idza ja'alahu naron qala atuni ufriq alaihi qitra. Ketika dia sudah menjadikan lempengan-lempengan besi itu seperti api, sedemikian panasnya, sehingga sudah mulai seperti api warnanya dan sebagainya, maka apa? Berikan kepadaku qitra, yaitu cairan tembaga. Kalau qitr itu tembaga, sebagian mengartikan timah, tapi boleh jadi tembaga. Memang dia lebih kuat. Berarti dia juga sangat panas. Berarti itu adalah teknologi yang besar pada waktu itu. Bagaimana mereka
nanti apa itu mencurahkan di atas itu, berarti mereka naik ke atas gunung itu dan seterusnya itu perlu apa perjuangan yang besar, menunjukkan apa keahlian dan kepandaian yang besar juga semacam itu. Famastata'u min qiyam, maka mereka yaitu nantinya Ya'juj dan Ma'juj ketika datang famastata'u ayat haruhu astagfirullahaladzim. Famastata'u an yadharuhu wa mastata'u lahu naqba. Mereka tidak mampu untuk naik di atasnya dan mereka tidak mampu pula untuk melubanginya. Kemudian Dzulqarnain mengatakan hadza rahmatun mir rabbi. Ini adalah rahmat dari Rabbku. Dinding ini beliau tidak mengatakan oh ini hasil teknologi saya, tapi apa? Mengembalikan kepada Allah Ta'ala. Ini menunjukkan apa? Solehnya solehnya Dzulqarnain. Fa idza jaa wa'du rabbi ja'alahu dakka. Kalau telah datang janji Rabbku, yaitu apa? Datangnya nanti saat menjelang hari kiamat itu, Rabbku akan menjadikan dia akan hancur. Wa kana wa'du rabbi haqqan, dan janji Rabbku itu adalah benar, menunjukkan beliau adalah orang beriman, percaya kepada berita-berita dan janji dari Allah. Baik. Dan menunjukkan bahwasanya apa selama ribuan tahun Ya'juj dan Ma'juj berusaha terus untuk melubangi itu sampai datangnya zaman Nabi Muhammad SAW saat entah setelah berapa tahun kemudian, yaitu pada waktu itu setelah Rasulullah menikah dengan Zainab, dan ini adalah kejadian di Madinah setelah beberapa tahun. Maka ketika itulah Rasulullah SAW dapat wahyu dari Allah, barangkali lewat mimpi, sebagaimana dalam hadis Ummi Habibah kalau tidak salah itu, beliau mendapati itu bahwasanya dinding yang dilubangi oleh Ya'juj itu sekarang sudah berlubang, padahal selama ribuan tahun mereka tidak mampu melakukan itu. Berarti dari sini termasuk orang yang paling berjasa kepada umat manusia selain para nabi adalah siapa? Ini Dzulqarnain. Manusia dengan adanya dinding itu, alhamdulillah manusia mampu apa? Beraktivitas, mampu memenuhi keperluan mereka, hidup selama ribuan tahun dengan segala apa yang mereka perlukan. Padahal di balik dinding itu ada makhluk-makhluk jahat yang seandainya bukan rahmat Allah dengan dinding tadi, ini saya semuanya akan habis itu. Tapi selama ribuan tahun makhluk tadi terbendung terus. Ini adalah apa? Jasa yang sangat besar yang boleh jadi banyak orang tidak sadar ada orang lain yang berjasa kepada mereka semacam ini. Itu dari sisi fisik, dan dari sisi psikologi, dari sisi spiritual, banyak orang tidak sadar bahwasanya banyak para hamba Allah yang berusaha mendinding manusia dari kejelekan dan kejahatan setan, yaitu siapa? Para ulama dan para pembantu ulama yang mereka itu berusaha untuk apa? Membendung kesalahan, kejahatan-kejahatan yang berusaha untuk merusak agama ini. Orang bekerja pagi, petang, siang, malam untuk kehidupannya dan untuk ibadahnya, dalam keadaan terkadang mereka tidak sadar di tapal batas Islam itu banyak tentara-tentara Allah yang berjuang menghabiskan umurnya, waktunya, meninggalkan dunia untuk apa? Untuk menjaga jangan sampai penjahat-penjahat pemikiran itu menembus masuk dan merusak muslimin. Banyak orang yang tidak sadar itu, bahwasanya ada orang lain yang berjasa kepada mereka. Dan semuanya adalah di bawah pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan masalah Ya'juj dan Ma'juj ini masih panjang dan terkait dengan Dzulqarnain juga dan sebagainya. Dan Dzulqarnain yang dimaksudkan di sini bukanlah orang yang ma'ruf dikenal sebagai siapa itu? Alexander the Great. Ada yang mengatakan dia adalah dia, itu tidak benar, dan ini telah dibantah oleh Syekhul Islam di dalam Majmu'ul Fatawa. Zamannya jauh lebih tua daripada zaman si The Great ini. The Great atau The Green. The Great ini. Kenapa? Karena Alexander the Great ini dia bukan orang soleh, bahkan dia penyembah berhala, dan dia memiliki menteri besar, wazir yang ma'ruf, yaitu si siapa itu namanya? Ana lupa, si Aristoteles, karena dia adalah memang penasihat ini, yaitu di zaman orang-orang Yunan. Sementara si Dzulqarnain ini zamannya adalah terjadi perselisihan di kalangan ulama, tapi isyarat-isyarat sekian banyak berita menunjukkan dia adalah zaman jauh sebelum Nabi Isa dan juga apa? Tapi dia dekat dengan zaman Nabi Ibrahim. Jadi memang itu adalah zaman yang sangat tua. Bangunan itu sekarang ada di mana? Nah, ini adalah rahasia dari Allah. Dicari dengan GPS nggak dapat. Memang orang berusaha mencari, bahkan di zaman disebutkan oleh siapa? Imam Ibnu Katsir di dalam Al-Bidayah wa Nihayah, terjadi apa? Terjadi upaya pencarian dari khilafah Bani Abbasiyah, memberikan bayaran yang banyak untuk orang berusaha mencari, tim khusus
dengan perjalanan yang sangat panjang disebutkan di situ. Mereka sampai ke wilayah Khurasan sana, wilayah timur. Kemudian mereka melewati wilayah yang luar biasa luas dan jauh dan belum pernah diinjak oleh manusia, dan lumpurnya itu lumpur yang sangat bau busuk. Kemudian betul setelah mereka melewati wilayah yang sangat jauh dengan kisah yang panjang, mereka sampai di situ. Ada Ada sebuah dinding yang dinding besi yang sangat tua di antara dua gunung itu. Dan seterusnya. Kemudian Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala menyebutkan satu hadis, sayangnya beliau tidak menyebutkan sanadnya dan tidak menyebutkan sumbernya diambil di kitab apa. Yang mana di bahwasanya Rasulullah SAW dan para sahabat waktu itu sedang membicarakan masalah dinding Ya'juj dan Ma'juj. Kemudian ada sahabat yang mengatakan, ya Rasulullah, ini qad ra'aitu hunak, yaitu disebutkan di wilayah timur sana ada sebuah dinding di antara dua gunung yang dia itu seperti selimut yang bergaris-garis. Ya namanya lempengan-lempengan besi dan sudah dibakar dan sebagainya bersatu. Rasulullah mengatakan qad ra'aitah, engkau memang telah melihatnya itu. Sayangnya tidak disebutkan sanadnya sehingga kita tidak tahu. Ini adalah sesuatu yang memang rahasia dan itu adalah sesuatu yang gaib. Seandainya betul bahwasanya seandainya semuanya sekedar sesuatu yang masuk akal, kenapa mereka janganlah mereka mendaki dinding itu berat, tapi daki gunungnya. Gunung kan semua gunung boleh didaki. Gunung Everest saja yang tertinggi boleh didaki walaupun banyak yang mati juga. Atau kan bumi ini bulat, ya sudah lewat di seberang sana aja, berpusing lewat jauh. Kenapa harus dinding itu terus yang diurusi dan seterusnya. Ini adalah keajaiban dari Allah, kita tidak tahu itu entah bagaimana. Tapi yang pasti memang itu akan dilihat oleh barangkali anak cucu kita nanti, makhluk-makhluk yang sangat berbahaya itu. Dan pembahasan panjang lebar nanti insya Allah di bagian belakang-belakang tentang masalah Ya'juj dan Ma'juj dan seterusnya. Dan yang rojahnya mereka dari kalangan Bani Adam. Iya, mereka dari kalangan Bani Adam dengan sanad-sanad yang sahih dari para sahabat. Mereka adalah dari keturunan Nabi Nuh. Bukan langsung keturunan Adam dalam artian selain keturunan Nabi Nuh, karena semuanya mati kecuali yang di kapal itu. Tapi mereka adalah keturunan dari Ham kalau tidak salah. Dari Ham, salah satu anak Nabi Nuh itu. Ham, Yafis dan seterusnya itu ke bawah. Nah, semuanya nanti mereka jalurnya adalah orang-orang Turk, orang-orang yang hidungnya pesek seperti Turus, yaitu seperti seperti tameng, yang berkulit putih dan bermata sipit. Sepatunya terbuat slipernya itu, kasurnya itu terbuat dari bulu. Mereka memang orang di wilayah sejuk. Makanya seluruh isyarat menunjukkan mereka adalah dari wilayah Khurasan sana nantinya. Yang tipe-tipe wajahnya adalah seperti tipe itu. Makanya sebagian ulama mengatakan boleh jadi mereka orang Cina itu. Dan dindingnya adalah dinding Great Wall itu, dinding Cina yang besar. Tapi dibantah oleh para ulama, kalau mereka adalah Ya'juj dan Ma'juj, nggak mungkin mereka sekarang sudah ada di samping-samping kita di Changlun. Dan pesawat terbang mampu melewati itu dinding-dinding itu. Bahkan orang menjadikan itu sebagai objek wisata, itu nggak benar dan seterusnya. Tapi ini adalah makhluk yang lain tapi mirip dengan itu. Iya, orang-orang Turk. Dari keluarga Turk. Dan istilah Turk sendiri ini ada sejarahnya, tapi kita tunda pembahasannya insya Allah. Baik, wallahu ta'ala a'lam. Apa nama Zunnun tu dengan Nabi Yunus tu orang yang sama? Zunnun dalam artian yang di dalam Al-Quran iya, yaitu yang masuk di dalam perut ikan nun itu. Tapi kalau Zunnun yang dimaksudkan adalah yang dari kalangan orang sufi, itu lain lagi. Oh, orang yang lain. Iya, istilahnya julukannya Zunnun orang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Masih membahas tentang makna ijma'.